Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Salmawati Wahyuning Tias dengan NIM 2132311025. Mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Ibu Erna Sapariah, MKep PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai diabetes mellitus pada penyakit ESRD atau End-Stage Renal Disease. ESRD atau End-Stage Renal Disease adalah istilah medis yang merujuk pada tahap akhir dari penyakit ginjal kronik. Pada tahap ini, fungsi ginjal telah menurun secara signifikan hingga kurang dari 10-15% dari kapasitas normal, sehingga ginjal tidak mampu menjalankan tugas utamanya, yaitu membuang limbah dan racun dari darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, dan memproduksi hormon penting seperti eritropoietin untuk pembentukan sel darah merah. Adapun penyebab ESRD, penyakit ginjal kronis dapat berkembang jika tidak ditangani dengan baik. Salah satu penyebab utama ESRD ini yaitu diabetes mellitus. Nah, kenapa diabetes mellitus menjadi salah satu penyebab ESRD? Di dalam ginjal ada jutaan penyaring kecil bernama glomerulus. Tugasnya adalah menyaring racun dan limbah dari darah. Namun, ketika kadar gula darah terlalu tinggi, seperti pada pasien diabetes, glomerulus ini akan bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, lama-kelamaan, gula darah yang tinggi membuat tekanan di glomerulus ini meningkat. Akibatnya, membran penyaring menebal dan protein yang seharusnya tidak bocor malah keluar ke urin. Kondisi ini disebut dengan proteinuria yang menjadi tanda awal kerusakan ginjal. Bukan hanya itu, diabetes juga merusak pembuluh darah kecil di ginjal melalui kondisi yang disebut dengan mikroangiopati. Pembuluh darah ini menjadi kaku dan sempit sehingga aliran darah ke ginjal berkurang. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan ginjal rusak sedikit demi sedikit. Nah, ketika gula darah yang tinggi memicu produksi radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Ini merusak sel-sel ginjal dan memicu peradangan. Akibatnya jaringan ginjal yang sehat digantikan oleh jaringan parut, sehingga fungsi ginjal semakin menurun. Nah, di sini ada pencegahan primer. Pencegahan primer ini adalah langkah yang dilakukan untuk mencegah penyakit sebelum terjadi. Pada kasus ini, pencegahannya itu meliputi 1. Pola makan sehat. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh. Konsumsilah makanan tinggi serat seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Yang kedua, aktivitas fisik. Berolahragalah setidaknya 30 menit sehari untuk menjaga berat badan agar ideal. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Gunakan media sosial, aplikasi kesehatan, atau seminar untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko diabetes mellitus dan pentingnya gaya hidup sehat. Yang selanjutnya yaitu ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit lebih awal agar komplikasi dapat dicegah. Pada diabetes mellitus, hal ini mencakup pertama screening rutin. Screening rutin ini dari pemeriksaan kadar gula darah secara berkala untuk individu yang berisiko tinggi. Yang kedua, edukasi. Mengedukasi tentang tanda-tanda awal diabetes mellitus seperti poliuria, sering buang air kecil, polidipsia, sering haus, dan penurunan berat badan tanpa sebab. Dan yang terakhir itu intervensi dini. Pengendalian gula darah dengan pengaturan pola makan, olahraga, dan terapi medis. Dan yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini dilakukan untuk mengurangi dampak komplikasi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pada kasus diabetes mellitus dengan ESRD, langkah-langkah ini meliputi 1. Perawatan medis. Dialis, hemodialis atau dialis peritoneal untuk membantu fungsi ginjal yang gagal. Lalu ada pengaturan gula darah yang ketat menggunakan insulin atau terapi lain yang disesuaikan. Yang kedua, edukasi pasien.
Nah, ini cara menjaga pola makannya yaitu rendah natrium, kalium, dan fosfor. Lalu pentingnya mengikuti jadwal dialis dengan disiplin. Dan yang terakhir yaitu dukungan psikologis. Ini membantu pasien menerima kondisinya dan tetap optimis dengan dukungan keluarga dan tenaga kesehatan. Demikian informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.